Penayangan film dokumenter berjudul Dirty Vote menghebohkan rakyat Indonesia. Ya lalu apa tanggapan tokoh di tim kampanye nasional Prabowo Gibran? Berikut informasinya. Oh itu kan namanya black movie, black campaign. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga merupakan Ketua Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran menganggap penayangan film dokumenter tersebut sebagai black campaign. Hal ini disampaikan langsung oleh Airlangga Hartarto seusai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pagi tadi. Airlangga tidak berkomentar banyak, ia hanya menyayangkan film dokumenter tersebut ditayangkan di masa tenang pemilu 2024. Hingga saat ini Airlangga mengatakan TKN belum berencana mengambil sikap lebih jauh soal penayangan film dokumenter tersebut. Sebelumnya Namanya black movie, black campaign. Ya kalau itu kan nggak perlu dikomentarin. Ya. Jadi TKN menilai ini adalah black campaign gitu ya Pak? Ya artinya kan namanya juga black movie. Apalagi dikeluarin Pas minggu tenang akhir-akhir ini. Akan ada Saya rasa sih pemilu kan sudah berjalan dengan aman, tertib, dan berjalan dengan lancar. Jadi tidak perlu dibuat dibuat keruh. Jadi dan ini adalah kita negara demokrasi terbesar sesudah US dan India. Jadi ya kita dorong aja pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita tetap optimis jangan ada pemilu yang diganggu oleh hal-hal semacam itu. Ya, Prabowo nggak terganggu. Hal senada juga diungkapkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional pengusung Prabowo Gibran. Ada muncul film Dirty Vote yang mengenai ini Pak? Saya belum baca, saya lagi ngurus caleg. Tapi filmnya itu Pak, bahwa menceritakan bahwa pemilu ini ada kecurangan. Iya, saya lagi ngurus caleg, ngurus nih masa-masa penentuan kan 1-2 hari ini persiapan saksi gitu ya. Jadi belum mengikuti perkembangan yang lain. Tapi ada kekhawatiran film itu akan mengganggu elektabilitas misal partai-partai pendukung atau belum tahu belum apa. Tapi soal kecurangannya itu Pak gimana Pak tanggapannya Pak? Zaman gini mana bisa curang? Oke. Masa zaman gini masih bisa curang tuh gimana? Memang masih ada yang rahasia. Curang tuh gimana caranya sekarang itu? Yang mau juga saya kira nggak akan dapat gitu. Gimana? Ya tak? Gimana? Semua terbuka. Rapat yang paling rahasia pun juga nggak ada rahasia. Terus kalau curang tuh gimana caranya? Kayak memanfaatkan fasilitas negara Pak untuk berkampanye gitu salah satu contohnya. Kan ada aturannya. Kita bisa dihukum pidana. Termasuk terkait netralitas aparat. Ya. Iya. Ya artinya kalau curang tuh nggak jalannya tuh gimana gitu. Mau curang tuh gimana? Saya punya nih mau beli suara aja nggak gimana caranya? Nggak mungkin. Orang sekarang kelihatan semua media, handphone bisa moto ya kan. Orang nyolok ada handphonenya, semua ada, nggak mungkin. Jadi saya kira mari hari tenang ini ya kita jaga betul agar pemilu kita ini berlangsung dengan baik. Semua kandidat sudah bicara, partai-partai sudah kampanye, sudah begitu lama ya. Saya kira seluruh rakyat Indonesia sudah punya pilihan dan keputusan. kecenderungannya akan sama. Meski Zulhas mengaku belum menyaksikan film dokumenter tersebut, namun ia beranggapan di era keterbukaan informasi saat ini sangat sulit untuk melakukan kecurangan. Dianggap tidak dapat dideteksi. Dari Jakarta, Haidar Faisal, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Ini adalah Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todo Mulya Lubis menyatakan film dokumenter Dirty Vote menjadi pendidikan politik bagi rakyat. Film itu juga membuka mata ada potensi kecurangan dalam pemilu 2024. Jadi apa yang ditulis atau dibuat ya dalam film tersebut itu tidak ada yang baru sama sekali. Dia mengingatkan kita bahwa pelanggaran dan potensi pelanggaran itu sangat masif gitu, terjadi di Indonesia. Jadi kalau dikatakan itu hanya untuk mendiskreditkan dan mendegradasi penyelenggara pemilu, menurut saya tidak tepat sama sekali. Dengan segala respek saya harus mengatakan saya berbeda pendapat, ya, tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Saudara Habib, ya, karena itu tidak mencerminkan apa yang dirasakan oleh publik, ya, apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi
kritik dan protes terhadap politisasi bansos itu kan sudah di mana-mana. Terhadap intimidasi yang dilakukan, langsung atau tidak langsung, itu sudah di mana-mana. Jadi film ini menurut saya pendidikan politik yang sangat bagus.